Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubin Solihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai kelompok dan organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok dan apa yang dimaksud dengan organisasi, serta apa yang membedakan kedua istilah ini. Kelompok ya, yang pertama, kelompok merupakan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Jadi kelompok itu jumlahnya minimal dua orang, dua atau lebih yang memiliki kesamaan tujuan, kesamaan identitas, kemudian saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contoh kelompok, contoh bentuk kelompok seperti keluarga, pertemanan, kelompok keagamaan, bisnis, lingkungan, dan lainnya. Jadi misalnya keluarga, di dalam keluarga ada ayah, misalnya ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, kan mereka terdiri dari 4 orang, jadi bisa disebut sebagai kelompok karena lebih dari 2 orang. Kemudian memiliki kesamaan identitas dan kemudian berinteraksi atau melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan contoh-contoh kelompok yang lainnya seperti pertemanan atau kelompok keagamaan dan lainnya. Kemudian untuk organisasi, jika kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki suatu identitas dan berinteraksi secara bersama, maka organisasi itu merupakan sebuah wadah atau sekumpulan orang yang bekerja sama secara sistematis, terpimpin, terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi organisasi ini lebih tersusun secara sistematis, lebih terstruktur, lebih jelas, lebih resmi untuk susunan yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya terkait dengan jenis kelompok. Nah, jenis kelompok ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Kalau kelompok primer itu anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu sama lain. Jadi kelompok primer ini kayak satu anggota dengan anggota yang lain itu kayak lebih intens, kemudian interaksinya lebih dekat, seperti keluarga lah misalnya, seperti itu. Kemudian untuk kelompok sekunder, kelompok sosial besar dan impersonal, di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain. Jenis kelompok seperti ini dia interaksinya kurang tidak sedekat atau tidak seintens dari kelompok primer. Contoh kelompok sekunder itu misalnya seperti kayak dalam suatu kelas nih, kelompok kelas IPA 1 misalnya, kan banyak anggotanya, kemudian mengejar tujuan tertentu, kemudian memiliki ikatan atau interaksi yang lemah atau tidak sekuat kelompok primer. Jenis kelompok juga dibagi menjadi kelompok in-group dan juga kelompok out-group. Kelompok in-group ini anggotanya merasa terhormati dan setia. Sedangkan kelompok out-group, kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Untuk in-group sendiri ada chemistry yang kuat di dalamnya. Jadi seperti hubungan keluarga di mana antara satu dengan yang lain itu merasa hormat menghormati, harga menghargai, dan sebagainya. Untuk yang kelompok out-group, biasanya antar anggota itu mempunyai kayak merasa bersaing gitu antara satu anggota dengan anggota yang lain. Misalnya dalam suatu kelas bersaing untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan sebagainya. Kemudian untuk organisasi memiliki beragam jenis seperti organisasi formal atau legal, organisasi internasional,
hybrid organization, organisasi informal atau voluntary association, organisasi rahasia atau organisasi formal atau legal. Itu misalnya organisasi yang terdaftar, jadi diakui, memiliki landasan hukum tertentu, misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan, partai politik, ormas, lembaga internasional atau institusi pendidikan. Jadi dia legal lah, istilahnya tuh terdaftar, kemudian memiliki payung hukum atau landasan hukum. Kemudian yang berikutnya organisasi internasional, di mana organisasi ini melibatkan dua atau lebih negara dalam suatu tujuan tertentu, misalnya organisasi internasional PBB, di mana di dalamnya terdapat anggota-anggota yang berasal dari beberapa negara tertentu. Kemudian hybrid organization, organisasi yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Jadi selain di samping dia untuk melaksanakan tugas-tugas publik, dia juga memiliki suatu kepentingan untuk mencari keuntungan. Kemudian ada organisasi informal, yaitu misalnya kayak organisasi relawan, misalnya komunitas, forum, fanbase atau klub-klub tertentu. Kemudian ada organisasi ilegal. Jadi organisasi ini kalau legal tadi dia ada izin, ada kayak payung hukum tertentu, landasan hukum. Kalau ilegal sebaliknya, jadi dia tanpa izin, kemudian cenderung bersifat merusak, misalnya seperti organisasi kriminal, organisasi pemberontakan, atau secret society dan sejenisnya. Kemudian sekarang perbedaan antara kelompok dan organisasi. Yang pertama, yang tadi ya, untuk kelompok merupakan sekumpulan individu atau minimal 2 orang yang terbentuk dan terkumpul atas dasar persamaan tujuan ataupun persamaan kebutuhan mengenai suatu hal tertentu. Kemudian jika organisasi, dia terdapat suatu tujuan tertentu, saling bekerja sama, saling tolong menolong dengan struktur keanggotaan yang telah ditetapkan. Jadi kalau organisasi lebih terstruktur, susunannya lebih sistematis, kemudian secara resmi juga. Kemudian untuk yang kedua, kalau kelompok tidak ada struktur organisasi seperti siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi bendahara, misalnya seperti itu. Kalau organisasi dia terstruktur, kan misalnya ada ketuanya, kemudian wakilnya siapa, bendaharanya siapa, kemudian sekretarisnya siapa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kalau kelompok dia bisa dikatakan sebagai organisasi juga, cuma dalam bentuk yang sederhana. Jadi untuk kerjasama sama pembagian tugas itu tidak digambarkan atau tidak secara spesifikkan siapa yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Kalau organisasi dia lebih terstruktur tadi ya, balik lagi ke yang awal, sifatnya lebih kompleks, kemudian pembagian tugas dan peranannya lebih spesifik melalui struktur keanggotaan yang ada, sehingga lebih mudah untuk mengorganisir dengan baik. Kemudian yang keempat, kalau kelompok tuh seringkali berdiri dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jadi karena dia maksudnya versi sederhananya organisasi, jadi dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Nah, sedangkan organisasi ini berdiri atau terbentuk membutuhkan jangka waktu yang lebih lama karena membutuhkan suatu perencanaan, suatu penetapan seperti visi misi, seperti landasan hukum dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kalau kelompok karena dia sederhana ya, jadi memiliki identitas yang kurang jelas. Sedangkan untuk organisasi pasti dia memiliki identitas yang jelas seperti visi misi, kemudian struktur keanggotaan, kemudian labeling organisasi baik secara resmi dari pemerintah ataupun dari negara. Mungkin sedikit dari saya terkait kelompok dan organisasi. Semoga penjelasan singkat saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.